aku sendiri. Aku sepi tanpa pelukanmu, Bu. Bang, ayo kita bahas masalah rumah ini sekarang. Emang harus dibahas sekarang, Man? Ibu meninggal juga baru 3 hari, Man. Kuburan belum juga kering. Ini kita baru banget selesai tahlilan. Emang kamu nggak mikir gimana dengan nasib Hayati, Man? Hayati udah bukan anak kecil, Bang. Biarin aja dia pilih hidup dia sendiri. Lagi pula kita repot dengan urusan keluarga kita masing-masing. Iya, Bang paham. Tapi kan, nasib Hayati itu tanggung jawab kita, Man. Dia mau kemana kalau rumah ini kita jual? Kalau abang yang harus tanggung jawab, ya udah kenapa nggak abang bawa aja Hayati ke rumah abang? Betul nggak, Zah? Lagi pula kita perlu uang, Bang. Jangan gitu dong. Kenapa harus di rumah kami sih? Ya udah sih Mbak, nggak apa-apa toh. Kan itu juga Hayati menjaga anak kan Mbak. Iya kan? Hayati salah apa sih sama kalian? Selama ini yang mengurus ibu selama sakit itu Hayati loh. Kan itu harusnya tanggung jawab kita, Man. Kita itu udah bisa dibilang gagal sebagai anak, Man. Setidaknya kita jangan gagal juga dong sebagai abang. Udah gampangin aja, nikahin aja tuh si Hayati. Daripada repot-repot ngurusin rumah. Kalian pikir adik kita barang dagangan? Ibu kita meninggal baru 3 hari loh. Kita nggak ada selama ibu sakit aja, itu udah aib buat rumah ini. Tolonglah jangan tambah-tambah aib di rumah ini lagi. Maafin Hayati, Ayah, Ibu. Andai kalian masih ada di sini, mungkin keluarga kita nggak akan ribut seperti ini. Bang Rajab mungkin akan lebih berani membuat keputusan. Bang Arman mungkin tidak egois seperti ini. Bang Reja mungkin akan lebih peduli pada keluarga. Andai ayah dan ibu masih di sini, mungkin aku tak perlu memilih pergi atau bertahan. Hayati, Iya bang. boleh abang ngobrol sebentar sama kamu? Boleh, mau ngomongin apa? Dek, tadi abang kamu Arman mengajak abang diskusi perihal rumah ini, Dek. Dan Udah bang, ya itu udah tahu semuanya kok. maaf ya, Dek, suasananya jadi seperti ini. Kamu tahu kan, di rumah ini cuma kamu, Dek, yang bisa membuat abang kuat menahan omongan mereka. Abang juga nggak ada maksud untuk mengesampingkan kamu, Dek. Tapi di sisi lain, abang nggak bisa mengambil keputusan. Menurut kamu bagaimana, Dek? Sejak ayah meninggal, kalian tidak ada yang benar-benar peduli pada aku dan ibu. Sekarang, semua terserah pada kalian mau bagaimana dengan rumah ini. Hayati tidak peduli dan Hayati tidak mau merepotkan kalian. Bang, boleh keluar nggak? Hayati butuh waktu sendiri. Maafin abang ya, Dek. Arman, harusnya kamu nggak ngebahas itu hari ini, Arman. Kamu mau kemana, Hayati? Rumah ini bukan lagi rumah buatku, bukan tempat tinggalku seperti dulu, Bang. Tapi kan ini masih bisa kita bicarakan, Hayati. Abang ada di posisi kamu, Hayati. Abang siap membela kamu. Aku tahu, Bang, dan aku berterima kasih buat itu. Tapi biarkan mereka dengan keputusan mereka, dan aku rela, aku ikhlas, Bang. Tapi Hayati, Tunggu, Bang. Mulai sekarang, biarkan Hayati menentukan pilihan hidup Hayati sendiri. Hayati, mau kemana kamu? Aku mau pergi dari rumah ini. Pergi dari kehidupan yang kalian atur seenaknya. Apa maksudmu?
Kamu salah paham, Hayati. Abang cuma mikir yang terbaik buat kita semua. Terbaik? Sejak kapan membagi warisan jadi yang terbaik saat ibu baru saja 3 hari dimakamkan, Bang? Yang kalian pikirkan bukan kesedihanku, tapi hanyalah keuntungan diri kalian dan perjodohanku, Bang. Biar aku cepat pindah dan kalian tidak perlu repot-repot mengurusiku, kan? Soal warisan dan perjodohan, kami cuma... Kalian cuma ingin cepat lepas tangan. Aku mengerti, aku bukan anak kecil lagi, Bang. Jadi, ini keputusanmu. Bukan, ini keputusan kalian kan? Aku hanya belajar menerima dan ikhlas. Dari dulu, kau selalu egois, Bang. Ini bukan tentang 1-2 hal. Ini tentang semua hal yang selama ini selalu kau abaikan. Apa maksudmu, Hayati? Masih ingatkah kau pernah marah kepada ibu? Karena ibu masak soto Betawi, makanan kesukaan ayah. Kau bilang norak, bosan. Bahkan kau bilang ibu belum move on. Itu dulu, Hayati. Jangan diungkit-ungkit lagi. Tidak, Bang. Justru itu akar dari semua masalah ini. Kau selalu begitu. Selalu merasa semua harus sesuai keinginanmu. Padahal ibu hanya mengenang ayah lewat semangkok soto. Itu cuma makanan, Hayati. Bukan, itu cinta, itu duka, itu bentuk sebuah kesetiaan yang tidak pernah bisa kau pahami. Kalian rawatkah waktu ibu sakit? Kalian datang hanya saat warisan dibicarakan. Saat ibu demam, terbaring lemah di atas kasur, yang jaga siapa? Aku, Bang. Yang bersihkan muntah ibu siapa? Hanya aku, Bang. Abang sibuk, Hayati. Abang punya urusan keluarga Dan sendiri. kalian juga anak. Tapi hanya ada aku di sini. Sampai napas ibu habis di pelukanku. Bukan kalian. Dan sekarang, yang kalian pikirkan hanyalah warisan, warisan, dan warisan. Bukan kenangan, bukan ibu. Cukup, Hayati, cukup. Aku capek, Bang. Capek jadi perempuan yang tak pernah dianggap. Aku tidak mau dipaksa jadi alat tukar demi kelancaran warisan kalian. Emangnya kamu mau kemana, Hayati? Ke tempat di mana aku masih dianggap manusia. Bukan beban, bukan barang, bahkan bukan sekedar angka di atas kertas tanah, Mbak Min. Tolong, jangan cari aku lagi. Karena yang dulu tinggal di sini sudah mati bersama ibu. Hayati, apa karena ini semua kamu membenci kami, Dek? Tidak, Bang. Aku tidak membenci kalian. Aku hanya mencintai ibu lebih dari sekedar harta. Abang-abangku sayang, kalian telah menyia-nyiakan kesempatan berbakti kepada ibu. Kunci surga kalian yang terakhir. Kini kalian merusak tali persaudaraan kita. Memang, harta bisa membuat manusia lupa dan kehilangan kemanusiaan. Hati kalian dibuat mati oleh sesuatu yang fana. Ingat, Bang. Janji Allah itu nyata. Setiap perbuatan akan menuai akibatnya.